Sekarang ini banyak kiai ustadz menjelaskan perkara yang goibul goib, tapi dengan penalarannya. Sama saja orang buta menjelaskan warna merah. Coba, bisa kamu dengar gak orang buta? Buta warna atau buta suruh dia menjelaskan warna merah. Pasti bingung dia. Paling-paling kata orang. Paling-paling. Kata si Fulan, merah itu begitu. Yang jelas merah itu bukan putih. Kata si buta. Tanya lagi, hei buta, yang putih itu apa? Yang jelas putih itu bukan hijau. Terus muter. Inilah maka orang sekarang berilmu. Tadi semua. Karena dia adalah dirinya. Tidak mungkin kamu tidak memahami hakikat-hakikat Allah. Rahasia Allah kecuali oleh Allah sendiri. Tapi syaratnya adalah tadi. Dan Allah mengatakan, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kecuali kamu mati. Disinilah konsep al-mutu qabla an tamutu pada kita. Nah, disinilah juga kita bagaimana memahami kisah Adam. Kisah Idris yang di sorga. Terus masih percaya Idris itu di sorga. Padahal hadis yang menolaknya lebih banyak. Karena hadis yang mengatakan dari beberapa hadis Ibnu Majah, Bukhari, Muslim. Tidak ada yang mengatakan surga itu tidak ada yang bisa memasukinya. Bahkan hari ini, kalau surga syariat ya, kalau surga hakikat hari ini pun abadi surga. Tadi semua ya, karena kalian nggak paham saja. Maka inilah yang akan kita jelaskan Idris. Idris itu bicara tentang kesadaran kata Abah. Tapi mari kita lihat dulu kata Allah. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Perumpamaan semuanya. Kalau nggak perumpamaan bagaimana? Contoh, ada orang yang masih on, kata dia. Pada saat Allah berkata, pada saat engkau bertanya tentang ruh, kulir ruh min abdi rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, wa yas'alunaka 'anir ruh. Allah menggunakan, coba pakai waw alif lam. Di situ aja sebetulnya kalau kamu ngerti, wa yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Iya, qalila menurut Allah. Sedikit menurut Allah. Menurut manusia tanpa batas. Ini kadang-kadang kalau orang syariat nggak ngerti hakikat. Sedikit menurut Allah itu banyak. Tadi semua. Akhirnya menjadikan alasan untuk tidak mau belajar ruh. Tadi semua. Padahal yang mau pulang ruhmu. Tadi semua. Ya. Maka Allah katakan. Allah membuat perumpamaan. Kenapa buat perumpamaan? Karena tadi. Kalau nggak pakai perumpamaan. Manusia bisa murtad gara-gara perumpamaan. Dan kenyataan. Banyak manusia murtad. Kupur gara-gara perumpamaan Allah. Maka Allah katakan, min kulli masal wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Manusia itu banyak membantah perumpamaan Allah. Padahal Allah buat perumpamaan, tapi karena nggak ngerti. Karena yang tahu perumpamaan Allah hanya Allah. Dalam ayat yang berikutnya, walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal, diulang lagi oleh Allah. Tapi fa'aba aksarun nasi illa kupuro. Tapi Allah di sini kalau tadi jadala, sekarang kupuro. Adalah mereka itu adalah tertutup, kafir, terkoper dari semua. Kacamata teriak-teriak, saya tahu berarti masih dikoper. Tahu nggak isi kitab? Tahu, berarti masih tertutup koper. Koper. Apakah kasur kamu dikasih spray? Padahal sudah tutup bed cover. Apa yang bisa kau lihat spray setelah tutup bed cover? Ya. Maka kenapa barusan nggak bisa gawang Indonesia? Karena ada kiper. Menjaga dari ketololan. Semua. Koper. Illa kupuro kata Allah. Maka inilah yang harus dipahami perumpamaan Allah. Ya,
Maka inilah yang Allah ingatkan dalam ayat watil kal amsalu nadribu halin nas. Allah udah jengkel kali. Aku buat perumpamaan. Semua. Ya. Watil kal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha ilal alimun. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmu siapa? Ilmu Allah. Tidak ada manusia yang tahu Allah kecuali Allah. Itulah kenapa kita harus konsepnya adalah dari awal inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kembali dulu. Wa syari'u ila magfirati mir rabbikum. Kembali dulu. Mati dulu. Karena Allah itu kamu wujud, dia Adam. Kamu melihat, dia buta. Kamu mendengar, dia tuli. Terus doamu buat apa? Jangan aneh kalau doamu nggak ada ijabah. Semua, ya. Itulah Nabi menangis pada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Ya Rasul, kata Allah, Rasulmu menangis Muhammad. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kamu telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang dicampakkan, diabaikan, dibuang isinya. Kamu senangnya baca tajwid, qiraat untuk cari duit doang. Membaca Quran untuk cari duit doang. Semua. Inilah. Dan kemudian susul lagi. Abad menemukan 11 ayat yang Allah padahal banyak sekali. Ya. Walaqad darabna linnasi fi hadal Qur'ani min kulli masal. Ulang lagi oleh Allah. Tiap-tiap perumpamaan. Ya. Wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Sungguhnya kami benar-benar telah menjelaskan bahwa Al-Quran ini segala macam perumpamaan pada manusia. Sungguh jika engkau membawa satu ayat pada mereka, pastilah orang kafir itu berkata, kamu hanya membuat kepalsuan belaka. Ayolah, ke Abasyatu. Abasyatu hanya begini ngada-ngada. Halusinasi. Baik, kita buktikan. Taruh Quran di kepalamu. Dan taruh Quran di kepala Abah. Abah siap. Karena Abah bukan hanya hakul yakin, isbatul yakin. Sampai kata Abah di kuburan tanah itu ada orang disiksa. Kasih ke Abah itu semua. Kenapa? Karena Abah isbatul yakin. Adapun hadis yang ngomong tentang kubur, kalian salah saja menafikannya, menafsirkannya. Nggak ada salah dengan Quran, nggak ada salah dengan hadis, yang salah yang menafsirkan. Bahkan Allah buat lagi surat Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ayyadriba masalah ma ba'udatan. Fama fauqaha. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Tadi semua. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqun. Hanya orang fasik maka dia akan tertipu dengan perumpamaan. Siapa orang fasik? Orang bersyariat tapi tanpa berhakikat. Karena dia hanya tahu adalah cangkang duren. Dari semua. Tapi dia nggak tahu rasanya duren. Dia hanya tahu cangkang iman. Tapi dia tidak membuktikan iman. Hanya dia tahu cangkang syahadat. Tapi tidak membuktikan syahadat. Itu munafik. Fasik, kata Imam Ghazali. Orang bersyariat tanpa hakikat, fasik. Kosong. Ibadahnya menyembah Tuhan yang tahu di mana. Tuhan yang dia tidak lihat. Bersyahadat pada Tuhan yang dia tidak lihat. Dia adu sama Abah. Maaf, bukan yang ngomong, bukan Abah ini. Kita buktikan. Tadi semua. Karena kalau hari ini tidak disampaikan dengan sebenarnya, kasihan umat. Dan hari ini Abah sudah menyaksikan kasihan umat. Bahkan tadi semua. Bahkan jangankan orang beragamanya. Jangankan orang beragama sekalipun, kalian menteri agama sudah kuatrik dibui. Coba. Mau tunggu apa lagi? Mau tunggu sampai luluh lantak bangsa ini? Lihat.
Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada, masalu nuri, perumpamaan lagi Allah buat. Kalau kamu nggak ngerti, di situ juga payah. Jangan hanya bicara anta samsun, anta badrun, anta nurun, pauko nuri, tapi nggak ngerti apa itu iksir, apa itu misbah, dari semua. Apa itu samsun, apa itu badrun, di mana barangnya? Karena kalau tahu nama man abdal asma dunal mana fahuwa kafir. Orang yang tahu nama, tahu Muhammad, nah tahu orangnya. Tahu Allah, tahu nama. Kafir man abdal asma dunal makna. Tidak ketemu barangnya. Tertutup kamu itu, belum ketemu. Kalau orang masih mengkafirkan agama lain, itu belum ketemu. Tertutup. Itulah kenapa di Muharram haram hukumnya. Berjalan kepada Zulhijjah di Muharram itu bebaskan dulu penyakit kulit. Bebaskan dulu dari penyakit buta. Yusuf, Yakub. Bebaskan dulu Yusuf dari penjara. Bebas. Kalau tidak begitu kamu tidak akan paham perumpamaan Idris di mana. Di manakah surga Idris? Bagaimanakah yang maksud Adam turun dari surga? Pasti nggak ngerti. Akhirnya sekarang kasihan pada saat sudah mulai rekaman video dari sekarang lagi hakikat. Dan kalian tidak bisa menjelaskan. Inilah persoalan tadi semua. Karena Tuhan tidak bisa ditutupi. Silakan kamu tutupi aku, kata Tuhan. Aku bikin Google loh. Silakan kau tutupi aku bikin YouTube. Karena hanya orang tidak beriman yang mengatakan YouTube itu bukan buatan Tuhan. Tadi semua. Kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan apa-apa dan apa-apa yang dilakukan manusia. Mau yang baik khairihi wa syarrihi, semuanya baik di sisi Allah. Karena untuk memperlihatkan jalal, kohar, jamal dan kamal saja. Semuanya tentang dongeng dia. Semuanya baik di sisi dia. Istilah berkah, istilah rugi, istilah musibah. Itu bahasa kita manusia, bahasa syariat. Di sisi Allah berkah semuanya. Baik semuanya. Itulah kenapa alhamdulillah itu munakman dalam istigrok. Seluruh puji itu adalah milik Allah pada af'almu, pada asma'mu, pada sifatmu, pada zatmu. Ini kalau nggak dibongkar terus kayak begini, mau nunggu musibah sampai kapan? Contoh lagi. Karena tidak sedikit kiai yang datang ke Abah. Bahwa bukan main-main, kiainya gede-gede. Tapi pada saat bercerita Abah tanya. Pada saat Allah berkata, laqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Kemudian Allah berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Wa id qala, Allah berkata lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hamin nasu faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Di situ ada iblis, di situ ada malaikat, di situ ada Adam, di situ ada Allah. Begitu ditanya kepada kiai itu, apa jawaban dia? Ya begitu. Allah menyuruh iblis dan malaikat sujud pada Adam. Saya tanya, kiai, apa benar itu bertauhid? Kalau begitu Allah lagi rapat 4 orang. Allah. Inilah ketololan. Pada ayat itu sedang menjelaskan, mengisahkan tentang hakikat Adam yang terdiri dari 4 bagian. Bicara iblis tubuhnya. Maka tadi ngomong iblis, Adam, iblis. Ngomong Musa, Fir'aun. Ngomong Namrud, Ibrahim. Ngomong itu hanya tentang Yunus, ikan. Ngomong Yusuf, bui. Hanya perumpamaan dari Allah. Iblis, Adam. Siapa itu ruh? Itulah malaikat. Itulah kenapa diciptakan dari cahaya. Malaikat itu dari cahaya bahasanya. Tapi siapa juga iblis yang lain dalam hakikatnya adalah hawa nafsunya. Itulah iblis itu selalu bersama dengan malaikat. Itulah nur dan nar. Maka itulah manusia memiliki 2 potensi. Wa nafsi wa masawaha. Falhamaha fujuraha wa taqwaha.
Kau bersama nur, watakwaha. Bersama nar, fujuroha. Itu bukan berarti 4 sosok. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Sujud. Karena ujung-ujungnya kita ini harus mengerti. Kita adalah jasad, ruh yang diberi jasad, bukan jasad yang diberi ruh. Dari semua. Ya. Itu tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ngomong Allah, syirmu. Ngomong malaikat, ruhmu. Ngomong Adam, jiwamu. Ngomong iblis adalah nafsu dan badanmu. Dari semua. Maka inilah sekolah ini tentang Adam. Maka pada saat Adam hilang kesadaran, maka kata apa? Adam itu berseberangan dengan kisah Idris. Maka Adam pada saat kesadaran maha sadar. Karena bicara Adam itu bicara kita dalam kandungan. Maka pada saat Allah nanya alastu bi rabbikum. Dan kita jawab qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Engkau ada. Apakah aku Rabbmu? Engkau Rabbku. Tapi pada saat kamu sudah ditiupkan nafakhtu fihi min ruhi. Maka disitulah bersamaan tumbuhnya si nafs, si jiwa, si Adam. Makin gede, makin gede. Pengetahuannya dapat dari kiri, dari uaknya, dari pamannya, dari bibinya. Itulah huldi. Tahu neraka dari si fulan, tahu surga dari si fulan. Dari semua. Tahu enak dari si fulan, marah dari ibunya, nyubit dari ibunya. Marah dari bapaknya. Benci dari saudaranya. Itulah huldi. Kalau kamu ngerti. Dari semua. Lihat dalam perjanjian lama. Itulah pengetahuan. Adam itu dah khuldi, itu pengetahuan. Tambah pengetahuan. Dia pada saat kosong, dia tahu Allah. Pada saat tubuhnya berkembang. Nah, disitulah kata Abah. Kayak jam pasir. Pada saat naiknya kesadaran jasad, kesadaran ruh turun. Pada saat puncak kesadaran jasad, yang mabok, tadi semua, mabok kesadaran itu karena manusia tidak sadar. Maka itulah sekarang ilmu pengetahuan kata Abah. Kembali lagi ilmu pengetahuan membuktikan pada saat kita lahir ini manusia rata-rata hanya membawa 12% sisa ruh yang tertinggal itu. Kesadaran ruh yang sempurna itu. Ruh yang bersahadat dengan Allah. Ruh yang diskusi dengan Allah. Masuklah ke jasadmu. Pikiranmu sekarang udah rubah. Isi perut. Apa yang enak lihat mata. Apa yang lihat telinga. Butun dan bawah butun yang diurus. Itulah kenapa dikirnya la belah dada itu dari pusar. La napikan semuanya. Isbatkan kembali. Kamu hapuskan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampai la maujudun bihaqillallah. Keberhasilanmu menaikkan kesadaran siruh kembali ke alam asal. Nah, Idris beda dengan Adam. Adam bicara tentang bayi yang sedang dilahirkan. Adam itu secara hakikatnya. Tapi katakanlah Adam itu secara syariatnya adalah sosok Nabi. Manusia unggulan. Manusia yang tercerahkan. Itulah kenapa pada saat Allah ini jailun fil ardi khalifah. Malaikat menolak. Jangan ya Allah. Tuh tadi yang berempat tadi ngobrol. Kata kamu. Pada itu ahad. Kulhuat syariat, tarekat, hakikat, marifat, jasad, hati. Jasad, hati, ruh, syir. Itulah ayat itu. Dari semua. Maka kita harus kembali pada kesadaran ruh. Bukan pada kesadaran si jiwa. Nah, tadi. Pada si ruh yang naik kesadarannya. Jiwa harus diturunkan. Tapi kalau saat jiwa yang naik. Ruh turun kesadarannya. Maka itu Allah katakan. Kaifa takfuruna billah. Wa kuntum amwatan. Allah mengatakan. Kaifa takfuruna billah.
Kenapa kamu kufur pada Allah? Dulu itu kamu mati. Nah, kalau Allah bicara mati, masa mati nggak ada hidup sebelumnya? Berarti sebelumnya pernah hidup. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian dihidupkan. Maka tidak jalan lagi kalau kamu ingin summa ilahi turja'un, summa yumitukum, supaya summa yuhyikum. Maka apa? Orang yang sudah mati, sudah buta, sudah budak, sudah bisu dalam hidup, ruhmu keluar dalam keadaan melihat, mendengar, bicara, disitulah kau akan menyaksikan Allah. Tapi hari ini kau melihat, mendengar, gak mau dikembalikan, rampok semua hak 7 sifat ma'ani manawi, maka kau akan dilahirkan dalam keadaan buta. Itulah maksudnya minka man kana fi yadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa dhullus sabila. Karena liqa dengan Allah itu harus dari sekarang. Paman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka konsepnya hanya satu dari Allah. Inilah jalanku, kata Allah. Ud'u ila sabili. Inilah jalanku. Tidak ada jalan lain. Nafikan kamu, isbatkan aku. Karena yang tahu aku hanya aku. Yang bisa membawa kepada aku hanya aku. Yang tahu firmanku adalah aku. Maka kata Allah, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alim. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Ilmu aku. Maka tadi ada orang yang aku tahu, ada yang tahu aku. Orang yang aku tahu, berilmu kayak apapun, ngaku mursyid kayak ujungnya pulus. Ini kan ilmuku, mahal loh. Nah, itu aku tahu. Tapi yang tahu aku tidak butuh itu. Karena dia goniyun, bahkan dialah sumber rezeki kepada seluruhnya. Semua paham itu, ya. Buat mursyid-mursyid sableng juga berhentilah. Nggak usah macam-macam bikin rusak saja. Tadi semua. Tadi akhirnya kau membuat umat tanpa bingung. Tadi semua. Nggak usah. Aku ngaku mursyid. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Yang ngaku mursyid pasti bukan mursyid. Mana ada wali ngaku wali. Tadi. Hanya tukang kecap yang ngaku kecap nomor 1. Ya. Kecap nomor 1 tidak akan ngomong nomor 1. Ya. Inilah yang harus dipahami tadi semua. Nah, kembali lagi pada kisah Adam dan Idris. Ini perumpamaan Allah. Maka Allah, faqa'u lahu sajidin. Kemudian pada ruh, karena dia sudah ngerti, pada ruh itu dia ngerti. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Apa itu si malaikat itu? Nah, inilah orang syariat nggak ngerti lagi. Karena hakikat itu ruhmu yang itu paida sawaitu nafahtu. Tiupkan, aku hembuskan. Maka dengan ruh itulah, Ahmad itulah, ruh Ahmad. Bukan ruhmu, ruh Ahmad yang ada pada dirimu. Maka datanglah kepada matamu disebut si basar. Datanglah ke telingamu sebagai si sama. Datanglah ke mulutmu sebagai si kalam. Datanglah ke hidungmu sebagai si napas. Datanglah ke akalmu sebagai si ilmu. Datanglah pada keinginanmu disebut si nafsu. Pada saat datang nafsunya baik, maka tadi baik dia, buruk pun dia. Khairihi dia, wasyarihi dia. Disebut pada saat keinginan baik disebut si mutmainnah. Pada saat keinginan buruk disebut si amarah. Nah, kisah Idris ini adalah orang bukan surga di sono. Tadi semua. Maka bicara tentang surga di surat Al-Hud, Allah sudah menjelaskan, Abah sudah menjelaskan. Fa'amal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka dalam neraka itu adalah fa finnari lahum fiha zafirun, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan jeritan. Tadi kenapa? Mikul batu berat, belangsak, susah. Kalau dalam tafsiran Abah, dan Abah menyaksikan dengan mata batin, yang disebut neraka itu belangsak. Tapi banyak orang kaya, pura-pura duit tadi dapat madog sini, madog sana. Tetap aja neraka. Maka itulah bahasa Robi Adawiyah, lebih baik aku miskin, tapi bersama Allah. Pasti kaya hatinya itu.
Gak mungkin miskin. Tadi semua. Bersama Allah. Tadi yang goniyun. Khalidina fiha mada. Nah itulah fiha khalidina fiha. Dengan abko. Apa bedanya abko? Bako. Abko. Fiha khalidun. Kenapa Allah menggunakan fiha isim domir? Tadi. Khaliduna fiha mada mati samawati wal ar. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Dan Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi baru, tapi ghair di tempat yang sama. Maka apa? Dunia ini ya akhirat. Hidup ini ya mati. Pada saat kamu merasa hidup, mati. Pada saat kamu merasa mati, hidup. Terus mau pilih mana? Itulah konsep Tuhan. Ya. Kamu wujud, Adam Allah. Kamu melihat, buta Allah. Kamu mendengar, tuli Allah. Nah, itulah Allah itu berseberangan dengan sifatnya pada dirimu, sahabat. Ya. Maka mari. Kemudian dikatakan, wa ammal ladina syu'idu fafil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuk. Adapun orang-orang yang berbahagia adalah fafil jannati khalidina fiha mad. Sekarang barangkali kamu nggak paham. Ternyata di kehidupan dunia ini ada universe paralel. Lapisan. Itulah bainahuma barzahun la yabghiyan. Mereka bisa melihat kamu nggak bisa lihat mereka. Hanya orang-orang illa bisultan yang sudah mati. Sudah punya kekuatan Allah. Maka dia akan menyaksikan. Yang di atas bisa turun kamu. Jangan aneh. Ada jemaah yang sudah ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. That's right. Kamu bahkan ketemu dengan Rasulullah. Ketemu siapapun yang kamu ingin ketemu. Karena mereka ada. Kamu jangan kira mereka itu mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Maka inilah kisah Idris itu adalah bukan surga yang surga. Tapi adalah dia sudah naik dari kesadaran Rasul Amarah. Naik kepada lawamah. Naik kepada mulhimah. Masuklah mutmainnah. Maka tadi kesadaran Amarah Adam disebutnya. Kesadaran yang selalu ngeluh. Protes. Nggak ngerti. Dari semua. Selalu memandang ini musibah dan berkah. Kalau baik berkah. Nggak baik musibah. Itu Adam. Tadi semua. Untung, senyum. Nggak untung, cemerut. Itulah Adam. Tadi semua. Tadi semua. Kamu harus naik pada kesadaran Yahya, Isa. Mulailah kamu senang berbagi. Berapapun kekayaanmu, sedikit pun terus berbagi. Kalau kamu pelit sampai mampus 70.000 triliun, kamu tidak akan pernah kenal Allah. Karena Allah itu rahamau bainahum. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Saya banyak lihat orang jago ilmunya, tapi kosong. Karena pelit. Pelitnya itu 1000 setan. Semua. Percuma. Maka tadi, kenapa? Sumatera kata Allah, hei orang-orang yang ahli ma'rifat, buktikan mana ruhamau bainahum. Hei orang-orang ma'rifat, orang-orang yang sedang dikir, mana buktinya dikirmu itu. Hei orang-orang yang ahli sholat, lihat tuh musibah saudaramu, mana buktinya. Itulah. Kamu silakan jawab sendiri. Seberapa tergetarnya hatimu, seberapa merontangnya jiwamu, seberapa ingin kamu merasakan bagaimana perasaan mereka. Inilah penipu-penipu. Maka apa? Kalau tujuan ke sini cari hanya ingin kekayaan, nggak usah ke sini. Penipu. Semua. Inilah. Dari kesadaran Yusuf, baru kesadaran Yusuf mau berkorban. Nah ini, sekarang ini musibah Sumatera ini sedang dituntut, ada kesadaran Yusuf mau berkorban. Maka kenapa ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri ini sodakoh, ciri hijrah sodakoh, ciri khusus sodakoh. Karena engkau sedang dituntut sekarang bukti. Karena iman itu butuh bukti.
Bukan ucapan. Ucapan alhamdulillah itu butuh perbuatan. Barulah itu syukur. Syukur itu setelah berbuat. Maka syukur bilisan, bil qalbi al jawari. Berbuat. Barulah hiasi dengan alhamdulillah. Bukan cuma alhamdulillah kami selamat. Itu kacau itu. Semua. Ya. Maka saya lihat Latifah kolab orang datang ke sini. Maka saya meminta amalan. Malas saya memberikan. Karena kau pendusta yang merasa sudah dekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya kau jauh dari Tuhan. Dari semua. Nah inilah yang harus dipahami. Barulah kesadaran Idris. Nah itulah kisah Idris masuk ke sorga. Karena Idris itu pada nafsul mutmainnah. Ingat itu. Ya. Dan disebut Idris Daros yang sudah belajar. Oh ternyata saya protes itu nggak baik pada kesadaran Adam. Saya naik, belajar dia. Ternyata disakiti itu nggak enak. Maka dia mulai tidak mau menyakiti. Oh ternyata dijelekan itu nggak enak. Dia mulai tidak menjelekan. Oh ternyata diberi itu enak. Naik pada kesadaran Yusuf. Isa, Yahya. Senang memaafkan. Senang memberi. Senang memberi. Coba kamu, senang memberi apa senang diberi? Pada saat kalau kamu bahagia diberi, percayalah orang lain pun sama. Disitulah pastabikul khairat. Tunjukkan kamu adalah. Bukan lebih baik saya merasa berilmu. Itu tolol itu. Saya merasa mulia. Saya merasa beragama. Inilah. Kata apa? Kalau orang itu belum makrifat. Haram menyampaikan ilmu hakikat. Dan pasti apa yang dilihatnya salah. Nah, ya ceramah pun bukan mengagungkan Allah. Tapi sedang mengagungkan dirinya. Supaya laku lagi. Ya. Kalaupun dia sholat. Bukan nyembah Allah. Buat jajah Allah. Mudah-mudahan kasih rezeki banyak. Gak masukin ke neraka. Dan mudah-mudahan nanti ada modar masuk surga. Ya. Ciri orang tolol. Maaf. Ya. Barulah pada kesadaran. Sekarang Yusuf. Nah sekarang musibah Aceh itu dah dituntut kesadaran Yusuf yang mau berkorban. Yang dengan tenaga silahkan tenaga. Yang uang silahkan uang. Itulah kenapa Allah memandang dikirmu, sholatmu. Itu kan dikatakan dalam kisah Quran juga Musa dan Baroh. Aku nggak bangga dengan sholatmu Musa. Aku nggak bangga dengan dikirmu Musa. Bahkan aku nggak peduli dengan sholat dan dikirmu. Tapi aku suka si Baroh. Karena selalu berbagi. Nah inilah. Makanya sebelum kalian cari guru rohani. Untuk belajar kembali. Jangan pelit dulu. Dari semua. Giliran sama dukun penipu aja berani ngeluarin berjuta-juta. Dari semua. Tapi giliran sumbangan, cepet, gocap, maaf. Inilah ciri. Silahkan kamu jawab sendiri. Giliran, wah bahasa ini korban, syahadat, sejati, 20 juta. 20 juta aja lu keluar. Tapi saudaramu yang kena musibah. Jangan-jangan kau nggak menyumbang lagi. Inilah, hei sahabat-sahabatku yang datang ke Abah Syed itu karena korban. Saat inilah kau sedang dibuktikan. Maka banyak orang merasa makrifat tapi tertipu dengan rasa makrifat. Karena makrifat itu bukan pengetahuan makrifat. Bukan tahu Allah. Tapi tidak mau membuktikan Allah. Sekali lagi. Kalau Abah kisahkan tentang Abah. Kenapa orang nanya? Kenapa Abah mengerti banyak hal? Karena Abah dari dulu. Tidak pernah merasa punya ilmu. Maka di sini itu adalah dari dulu. Silakan tanyalah bagaimana. Inilah sahabat tentang kesadaran Idris. Idris itu nafsul mutmainnah yang sudah belajar. Belajar dari kesadaran Adam ternyata disakiti nggak enak. Ternyata dijelekan nggak enak. Dia tahan dirinya. Mulai hari itu. Kemudian dia naik pada kesadaran Yusuf, Isa. Oh ternyata diberi itu bahagia. Maka dia belajar memberi. Asin, kamasun. Mulai lagi muncul musibah oleh Allah. Itu adalah engkau sedang dituntut kesadaran Yusuf mau berkorban. Bayangkan Yusuf yang salah Julaiho.
Tapi dia tetap, saya yang salah demi membela Julaiho. Padahal si raja itu tahu kok sobek bajunya di belakang. Harusnya kalau seandainya ada Yusuf yang rontok, maka jidat Yusuf yang ini kok tarikannya dari belakang. Inilah sifat Yusuf yang siap berkorban. Barulah kesadaran Idris. Itulah yang maksud Idris di sorga. Bukan berarti sorga letak geografis. Tapi dia sudah sampai pada dari tidak sadar, infrasonur, sonur, ultrasonur. Karena pada saat kita lahir dari alam ruh, alam super sadar, turunlah alam manusia itu. Rada sadar, sonur, tapi turunlah. Pada saat kamu lahir itu adalah disebut infrasadar, infrasonur. Itulah maka Allah mengatakan, jangan kau dekati sholat. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu deketin sholat kalau mabok. Tadi. Kalau ada musibah tidak tergetar, itu mabok. Kalau ibadahnya, dikirnya, riadohnya untuk mencari yang selain Allah, mabok. Ya. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Sampai kamu sadar apa yang kau lakukan. Dan jangan dekatilah masjidku, kata Allah. Karena kamu sedang junub bersama Allah. Sahabat. Maka oleh karena itu Abah pahami. Kisah Idris ini bukan tentang Idris ketinggal senal. Maka disitulah juga kisah baginda Nabi. Pada saat beliau Mi'raj, maka beliau menyaksikan surga dan neraka. Oleh iyalah. Abah Syatu aja menyaksikan itu. Tadi semua. Surga itu ternyata di sini. Neraka juga di sini. Tetanggamu sebelah itu sedang neraka. Maka kamu sebagai penduduk surga datang. Dia akan bahagia. Bukankah ada lebih 5 ayat dalam Al-Quran? Penduduk surga datang ke ahli neraka datang penduduk surga. Kalau surga dan neraka menurut kamu pasti nggak ketemu. Karena surga satu kampung, neraka satu kampung. Sampai dikisahkan ada kontraktor yang mau bangun nyambung-nyambung. Karena di neraka pun kontraktor tetap korupsi. Inilah. Coba kamu pikirkan, kok bisa penduduk surga datang ke penduduk neraka kata penduduk sorga, bener sahabatku. Ternyata janji Allah itu bener. Dia ngobrol dengan neraka. Kira-kira menurut kamu kalau nerakanya adalah geografis seperti menurut pikiran kamu, nggak mungkin. Kok bisa? Dan coba, kan tadi kata apa Qurannya? Coba kamu kelompokkan Quran itu. Kisah Adam, kisah ini semua tentang yang apa namanya, tentang amar, tentang nahi, tentang kisah, tentang apa. Satukan. Di mana yang tasawuf, di mana yang tauhid, di mana yang fikih. Sehingga kamu bisa melihat gambaran Quran seperti apa. Jangan terjebak doang pada perlombaan MTQ. Ujung-ujungnya piagam, bagus-bagusan suara. Tapi itulah kata Allah. Wa qala Rasul. Ya qaumi, ya Rabbi inna qaumi hadat takhudu. Hadal Qur'an mahjura. Mereka campakkan isi Al-Quran. Tadi semua. Ya, itu sahabat. Jadi Idris itu bukan pada kesadaran surga itu. Tapi pada nafsul mutmainnah. Karena kalau sudah nafsul mutmainnah, kami sudah melewati ionosfer, mesosfer, stratosfer, melewati atmosfer bumi. Kamu sekarang bukan lagi ditarik gaya gravitasi. Tapi gaya sentripetal matahari. Maka tadi rodiyata mardiyah. Makanya kenapa pada saat baginda Nabi pun bukan berjalan sendiri, dijemput. Subhanallah di asra bi abdihi. Subhanallah di asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjid bi abdihi. Subhanallah di asra bukan syara. Karena kalau sudah nafsul mutmainnah dijemput. Bahasa dijemput menurut ilmu fisika, benda itu jatuhnya ke atas, bukan ke bawah. Tapi kalau nafsul amaroh ke bawah,
jatuhnya ke bawah. Karena berlaku hukum daya gravitasi, semakin berat sinaps, ruh makin ringan. Seperti balon. Balon itu bisa terbang pada saat dia sedot udaranya, vakumkan, masukkan dengan udara lebih ringan, maka dia akan terbang. Dan inilah prinsip pesawat terbang juga. Kenapa? 200 ton besi itu bisa terbang membawa ratusan ton tadi kargo dan manusia. Karena seolah-olah dalamnya, maka nanti maka ada pesawat kalau sudah meledak selesai. Karena dalamnya itu vakum. Semua ya. Paham itu? Ya. Terbangnya pesawat nggak ada bedanya terbangnya kamu ke alam laut. Pada saat kau napikan dirimu, tapi kamu tidak akan pernah bisa terbang ke atas kalau masih pelit. Nah, itu karena merasa ini milikku, ini milikku, ini milikku. Coba kamu, mobil tetangga kamu hilang, pasti kamu nggak sakit. Kenapa? Karena dia bukan milikmu. Sakitnya kita pada satu perkara, atau kamu tidak akan sakit melihat saudaramu kena musibah. Oh, itu bukan saya. Nah, itulah persoalan. Itulah persoalan. Inilah karena kita masih menganggap kita ini hanya setetes air yang rapuh. Saya, itulah hakikat Permian Nur Muhammad yang selalu tarik menarik. Setiap benda itu punya frekuensi. Padahal di semua boson itu menyatukan. Nah, Abah ingin nanti diskusi sama profesor fisika. Itulah sahabat. Jadi Adam itu kesadaran penuh. Kita waktu lahir. Maka ngomongnya dari atas ke bawah. Napahtu. Maka bersamaan dengan Adam itulah muncul iblis itu. Sinaps. Maka pada saat faqa'ulahu sajin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'asajidin. Kenapa? Makanya aba wastakbar wa kana minal kafirin, karena dia mulai tertutup tuh si iblis itu. Bersamaan kamu membesar si Adam itu, kamu udah lahir lewat 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15, mulailah kamu gaul, mulailah kamu bingung tentang takut surga, takut neraka, ingin surga, takut ini, takut siksa kubur. Nah, inilah. Maaf. Inilah yang menjadikan biang kerok kehancuran Islam. Kamu bangun rasa ketuhanan dengan rasa takut. Pada Tuhannya menyajikannya Al-Quran dengan penuh kasih sayang. Karena penafsiran bodoh. Karena juga dari orang-orang yang belum terbuka, tercerahkan. Hanya Tuhan yang tahu Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu riasan. Itulah kenapa ada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Syaratnya setelah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, maka kau akan tahu semua rahasia dia. Karena kamu bukan kamu. Itu aja masalahnya. Sahabat. Maka disitulah Idris adalah sudah sampai di situ. Pada saat dia sudah turun ke bawah, kesadarannya naik dari kesadaran Adam, kesadaran Yusuf, kesadaran Isa, Yusuf, sampailah kesadaran nafsul mutmainah. Itulah kesadaran Idris yang dipanggil oleh Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, itu kesadaran Idris yang sudah darosa, yang sudah menjadikan dunia ini madrasah. Dengan matanya, Jabaroil di matanya, Mikail di telinganya, Israfil di mulutnya, Ijrail di hidungnya, Ibrahim di matanya. Semuanya sudah menyatu pada dirinya. Kul huwallahu ahad. Mulki, malakut, jabarut, lahut pada dirinya. Semua. Syirun iblisiyah, naik syirun ilahiyah. Muhammadiyah, naiklah ke syirun ilahiyah. Kesadarannya sudah sampai kepada Bukit Judi. Jabal Rohmah pada Adam itu. Nanti di penghujungnya. Maka Adam itu tobat, sampai lagi Jabal Rohmah. Jabal itu gunung, Rohmah itu kasih sayang. Kesadaran sama. Muhammad sampai ke Jabal Nur, Jabal Sur.
Jabal itu gunung, nur itu cahaya. Sampailah nurun ala nurin. Itulah masalu nurihi kamiskatin pihak misbah. Jadi perjalanan Idris adalah orang si Adam yang tadinya turun dari kesadaran super sadar, turunlah sadar, lahirnya di alam bawah sadar. Lihat, cek nanti kamu. Manusia itu lahir hanya 12% kesadarannya, 88% tidur. Bagaimana cara kamu bangun? Tutup matamu, tutup telingamu, tutup mulutmu, tutup lubang hidungmu, tahan napasmu. Itulah cara menaikkan pelan-pelan. Kapan? Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Atau dalam ayat ini, sholatlah kamu, dikata Allah, katakan tadi semua. Wa aqimi sholat adalah tarafiyan nahari wa zulafan minal lail. Kemudian innal hasanati yubhinna syai'at dalika dzikrun lil zakirin. Wa aqimi sholat adalah tarafayin nahar, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang. Itu tadi. 2 waktu kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Kalau secara syariat waktu sholat ini adalah tentang duhur, subuh, duhur, asar. Tapi yang satu lagi adalah di antara batas waktu malam, maghrib dan isya. Itu syariat. Tapi secara torika hakikat hanya 2 waktu. Bil guduwi wal asal. Semua. Ya. Duduklah di antara itu. Tekuk lidahmu. Rapatkan gigimu. Tahan napasmu. Kembalikan semua milik dia. Sadari kamu wujud yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan. Mendengar yang didengarkan. Oh, sebenar-benarnya diri kita Adam. Tadi semua. Itulah tujuannya. Tadi semua. Ya. Maka kamu akan sampai kepada nafsul mutmainnah. Terbang nanti. Latihlah tubuhmu dengan apa? Berbuat baik. Kenapa ayat dalam Al-Quran ratusan alladzina yunfikuna tentang sholat? Allah hanya beberapa ayat saja tentang sholat. Tapi Allah nyuruh kamu berbagi. Ratusan ayat. Bahkan ribuan. Alladzina yunfikuna. Nah, kata apa? Pendustalah kamu ngomong-ngomong Allah. Pendustalah kamu belajar ma'rifat. Tapi pelitmu kayak setan. Ya. Wah, gampar loh. Benar, abad jengkel ke orang-orang kayak begitu. Belajar ma'rifat, bahilnya. Semua. Tadi semua. Maaf. Tadi semua. Inilah persoalan umat hari ini. Malah kamu umroh. Ya, sebulan 100.000 orang umroh. Tetangganya korban judi online. Inilah bangsaku, negaraku. Tadi semua. Ya. Itulah kesadaran yang harus kamu bangun hari ini. Adapun Muhammad, sahabat, baginda Nabi adalah karena pernah mengalami sebagai Adam, beliau lahir, turun ke bawah, kemudian beliau naik ke atas. Kalau pada kisah Idris tidak mau turun, terus naik ke atas. Karena dia tidak punya kewajiban. Idris itu. Maka kamu ada kisah Musa, Idris dan umatnya? Nggak ada. Coba kamu sadari. Karena Idris nggak punya iman, silahkan kamu terbang terus. Dari mutmainnah ke rodiyah, ke mardiyah, baru ke kamilah. Barulah diam dia. Di mana? Di sini, di dunia ini. Apa sekarang ada? Ada. Apakah kalian bisa nemu? Bisa. Ayolah, karena kamu itu menganggap kehidupan itu hanya kamu doang. Padahal ini adalah alam paralel semuanya. Tadi semua. Inilah persoalan. Kata Abbas. Manusia hari zaman ini betul-betul. Pantas kata Allah. Sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin, yang selamat itu. Tadi semua. Ya. Sisanya kemana? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Karena matinya hatinya. Tadi semua. Bermata tapi tak melihat. Buktinya musibah.
bertelinga tapi tak mendengar. Orang teriak, berhati tapi tak merasa. Sudahkah berapa kau yang sudah kau korbankan? Coba tanya dirimu. Malukah kamu pada Allah? Nggak usah ngomong Allah deh, kata Abah. Sebelum kamu buktikan imanmu itu. Ruhama'u bainahum. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Mana riadohmu itu? Nggak usah riadoh buang-buang waktu. Karena menyayangi itu lebih baik. Puasanya Musa 50 waktu. Puasanya Musa, sholatnya Musa 50 waktu, 20 tahun. Kalahkan dengan sodakohnya Baroh. Lihat itu. Ibadahnya sebiji jarahnya seorang pelacur. Sesaat. Walaupun kepada anjing lagi. Cukup pada Allah. Dari ibadahnya ulama-ulama tolol itu yang mau pergi haji itu. Dikisahkan di tempat yang sama. Anjing sebagai ujian. Pelacur diuji, ulama diuji. Semua ulama itu nyemplung. Karena dia jahil. Hanya bersandar pada ibadah-ibadah. Tapi anjing pun sedikit pun gak ada. Coba, inilah sahabat. Coba kamu ambil ibrahnya. Si pelacur itu dengan rasa sayangnya. Saya ini adalah orang najis karena saya pelacur. Anjing itu adalah makhluk najis. Tapi saya melihat Allah. Hidupku dan hidup si anjing itu satu. Cukup. Kata Abah. Berapapun dosamu pada saat dibagi Allah tak terhingga. Berapapun amalmu kayak si Barsiso. Kayak si Balhan bin Baura. Dibagi dirimu syirik, hasilnya neraka. Terus, di mana kamu ngajak orang hanya untuk banyak-banyakan one day one judge? Tadi semua. Bahkan sekarang negara makin rusak. Tadi semua. Caramu membawa pada Allah itu salah. Karena Allah dianggap makhluk. Sehingga dicabik-cabik Allah itu. Tadi semua. Ya. Inilah kesalahan. Masjid yang ada pada dirimu kau lupakan. Masjid yang lain kau cari-cari keluar. Nah inilah persoalan. Itulah sahabat. Jadi Adam itu bicara tentang kita waktu lahir. Dan saat itu kesadaran ruh 100%. Dan begitu ditiupkan nafakhtu fihi min ruhi. Maka si ruh itu mengingatkan si jasad. Hari pertama ditiupkan dia berzikir. Allah, 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 si ruh itu. 7 hari ditiupkan pada tubuh. Hak, 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 hak. Dia berzikir. 40 hari. Subhani, subhani maha suci aku. Subhanallah, subhanallah. Setelah selesai tubuhnya sempurna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu sudah 7 bulan. Nyambung. Roh, dohir dan batinnya sempurna. Kepalanya sudah di bawah. Tapi dia tidak dilahirkan. Dibalikan lagi ke atas. Karena belum satu dikir lagi. La ilaha illallah. 8 bulan. Dia sudah mengatakan Allahu Akbar. Itulah kenapa. Kamu sholat dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar. Berarti tidak ada lagi yang lain. Bukan Allahu Kabir. Apalagi Allahu Shogir. Banyak kan orang sekarang sholat Allahu Shogir. Allah itu kecil. Semua. Buktinya kecil apa? Dijajah oleh kamu. Semua. Kau kelihatan saja menyembah dia. Tapi sebetulnya kamu menjajah dia. Bahkan kamu adalah menolak dia. Tadi semua. Ya. Coba ini kamu sadari. Ya. Allahu Akbar. Bagaimana akbarnya Allah pada diri kita tadi semua. Ya. Maka kisah Adam dan Idris ini adalah kisah kita. Maka pada saat 8 bulan, 9 bulan diputarkan lagi.
8 bulan kepalamu di atas, kakimu di bawah. 9 bulan barulah diputar oleh Allah suruh tawaf. Supaya nanti kamu ada tawaf 7 putaran. Di mana? Di Ka'bah. Ka'bah mana? Di kolbumu. Tapi kabar syariat. Di kolbu. Tawaf. Barulah engkau didikirkan apa? 9 bulan. La ilaha illallah. Itu si ruh ngajak dikir. Tiada jasadmu kecuali aku ruh. Itu sebetulnya begitu tuh dikirnya. Tiada kamu yang ada Allah. Tiada kamu yang ada Allah. Tiada kamu yang ada Allah. Maka lahirlah ke alam dunia. Dia huwa, 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 huwa. Kulhu, 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 hu, hu, hu. 7 tahun saja kesadaranmu itu yang 12% itu ada. Karena masih ada malaikat mulhim yang menemanimu. Setelah 7 tahun, pada saat lahir kau disambut. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Marhaban ya nurul aini. Tapi begitu udah lewat 7 tahun, udah mulai. Selamat ulang tahun kami rayakan. Mulailah yang tadi awal lahir itu yang disambut Rasulullah. Sekarang ada si Mamad, si Udin, si Sony, si Jubaidah ulang tahun. Sampai matinya. Tapi Rasulullah dilupakan pada dirimu.